Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading di tanggal 5 November 2024. Seperti biasa saya disclaimer kalau ya saya hanya melakukan analisa saham dan teman-teman harus melakukan analisa ulang. Dan teman-teman harus paham ya bahwa keputusan buy and sell ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi penting untuk melakukan analisa ulang dan paham bahwa keputusan buy and sell-nya ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada kepastian list saham yang saya rekomendasikan akan naik ya. Terlebih IHSG-nya marketnya mostly ini masih koreksi terus ya teman-teman. Jadi ya memang resikonya jadi semakin tinggi untuk cari saham yang berpotensi bisa kasih cuan gitu. Jadi ya, intinya teman-teman harus bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Di tanggal 5 November saya ada 4 saham ya teman-teman. Yang pertama itu ada Games, 2 JIHD, yang ketiga TAPG, dan yang keempat BRMS. Nah, kenapa saham ini saya rekomendasikan? Nanti saya bahas satu persatu. Nah, dan kemarin ini watchlist kemarin saya informasikan bahwa ada 3 saham menarik ya. Kemarin saya bilang watchlist saya ada Foru, Airtex, dan juga Pani. Tapi saya informasikan bahwa trading size saya akan masih mini karena marketnya masih kurang enak gitu ya. Dan ya seperti itulah ya, Foru dia sempat naik tapi akhirnya merahnya 8%. Jadi kalau nggak disiplin pasti bonyok. Airtex saya nggak main tapi dia sempat naik juga terus akhirnya turun. Dan Pani juga sama, semuanya mirip-mirip ya. Pani ini sempat naik teman-teman, Pani sempat naik ya tuh, sempat ada nge-spike ke atas di high-nya itu di 1880 ya, 18.800 sebelum akhirnya ada bantingan lagi gitu ya, jadi memang seperti itu ya, semoga bermanfaat ya. Dan ada yang cuan, kalau nggak cuan ya saya minta maaf lah ya gitu. Oke, tadi sesuai informasi 2 saham yang akan untuk scalping mungkin akan enak dan plan-nya yang pertama Games dan juga JHID ya. Jadi Games dan juga JHID. Yang pertama Games. Kenapa Games menarik? Kalau kita lihat chart ya teman-teman, ini ada tanda-tanda dia mau balik arah. Jadi ya dia nggak ngebuat low baru gitu ya, tapi memang masih harus beberapa konfirmasi lah ya, beberapa konfirmasi untuk memastikan dia benar-benar reverse ya. Jadi dia nggak membuat low lagi, jadi dia harus bertahan di atas 10 ribuan ya, di atas 10 ribuan. Dan ya 3 candle terakhir membuktikan arahnya akan seperti itu ya, mau ada reverse gitu ya, mau ya kita nggak tahu ya apakah benar apa enggak, tapi yang jelas waktu dia naik kencang di tanggal 31 dia naik 10%, ini volumenya lumayan besar. Hari ini sahamnya data transaksinya oke, dan ini juga saya suka sahamnya liquid, cuman kelemahannya bid overnya nggak terlalu tebel ya teman-teman. Menurut saya saham Games ini menarik, dan dia kemarin tuh waktu habis bagi dividen, jadi ya bagus lah sahamnya. Yang kedua saya punya saham JHID ya. Saham JHID ini adalah saham yang hari ini kena suspend ya. Nah, di tanggal 4 dia kena suspend ya, di tanggal 4. Nah, besok di tanggal 5 suspendnya sudah open ya. Dan saham JHID ini sudah naik 3-4 hari ya. Ini naik 25% ya, ARA sudah 1, 2, 3, 4 kali ARA, wajar lah ya kena suspend. Dan yang menarik menurut saya ya, memang kalau kita ngelihat data transaksi ini mostly kita akan bias gitu ya. Kenapa? Karena kita ngelihat ada jajaran broker retail yang ada di sisi kiri ya, di sisi buyer, tapi ya volume yang terjadi besar. Dan yang menurut saya jadi kunci di saham JHID ini adalah saham ini bukan saham sembarangan ya. JHID ini adalah saham yang ya, ini direkturnya ini salah satu naga ya, naganya naga beneran nih, bukan cacing kremi kayak saya gitu, trader receh. Jadi ini ownernya sendiri, direktur dan komisionernya ini gede ya, dan ini dia
gedung yang di SCBD ya bisnisnya ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya ini biasanya kalau saham-saham konglomerasi gitu sudah mulai ada pergerakan, ini harus diikutin lah ya menurut saya ya. Saya nggak tahu agendanya apa, tapi yang jelas ini sudah 1, 2, 3, 4 ya, udah ada 4 candle dia volumenya besar. Nanti kita tinggal perhatiin aja besok nih. Kalau planning saya, kalau seandainya besok dia ada panic selling kan, karena retail banyak ya di 2 atau 3 hari terakhir nih retail banyak. Kalau panic selling saya akan coba-coba ambil kalau seandainya dia ada yang lawan ya, ada yang nahan gitu ya, ada yang tekanan beli balik gitu ya. Biasanya mostly kalau secara psikologis pasti retail ini banyak yang keluar ya. Terlebih nih tanggal 1 dia kan retail yang mostly yang banyak beli gitu. Yang ketiga saya punya saham BRMS sama TAPG. TAPG dulu kali ya. TAPG nih menurut saya menarik, kenapa? Karena data transaksinya ini oke, udah jelas satu, dan yang kedua ini perusahaan dalam waktu dekat ada corporate action bagi-bagi dividen. Ya, bagi dividennya ini juga lumayan ya. Nah kita hitung kalau seandainya harganya saat ini 950, kalau kita kali 8% aja ya. Nah 8% ini dapatnya 76, artinya apa? Di harga saat ini pun kita masih punya upside atau spread ya ke dividen itu 8% gitu. Ya memang masih akan come date-nya itu tanggal-tanggal pentingnya 8, 7, 8 dan 11 ya. Jadi memang masih akan menarik menurut saya dipantau, karena kan secara chart kalau saya lihat ini masih akan sangat berpotensi menembus ke arah 1000 ya. Ini kalau cuman targetin 1000 ini sangat-sangat mungkin menurut saya dividen ya, karena dividen itu ya mungkin malah ya bisa 1050-an sih, kayaknya nggak terlalu sulit ya untuk sampai ke situ, karena dividennya besar gitu ya. Nah tapi ya paling hati-hati buat teman-teman yang suka dividend hunter ya, yang jelas siapin aja plannya. Ini saham saya yakin 2-3 hari ke depan masih akan kenceng naik ya kan. Besok baru tanggal 5, dia come date-nya tanggal 7. Masih ada 2 candle lagi kenceng ya sebelum come date-nya ya. Ya mudah-mudahan sih ini bisa kasih kita cuan. Kalau saya rasa sih ini berpotensi bisa kasih kita cuan gitu ya. Seperti itu. Tapi terserah teman-teman bikin plan masing-masing. Jangan sampai nanti kalau seandainya ada yang cut loss gitu ya, atau turun sahamnya terus marah sama saya. Jangan gitu ya, buat planning masing-masing. Yang terakhir ini saya punya saham BRMS. Ya kenapa saham BRMS ini menarik? Karena kalau dilihat di hari ini tanggal 4 ini AK beli banyak sekali ya. Dan AK-nya ini adalah AK foreign ya. Nah, kalau kita tarik mundur di tanggal 1 ini AK foreign-nya belum ada yang masuk dan justru malah jualan ya di tanggal 1. Jadi apa yang membuat AK foreign ya ini UBS sekuritas ya, AK sama BK biasanya sekuritas asing yang paling banyak transaksi, dan dia beli BRMS besar sekali gitu ya. Dia beli BRMS dan top buyer satunya dia di hari ini tanggal 4 AK beli BRMS. Saya jadi curiga teman-teman, saya jadi curiga kenapa? Karena melihat chartnya ini kan saham uptrend, dan dalam waktu dekat seingat saya di November ini akan ada rebalancing indeks MSCI. Dan kalau saya coba googling berita MSCI BRMS ini sudah mulai ada beberapa isu lah ya berhembus kalau seandainya ada potensi CNBC di Oktober ya. Ya ada potensi masuk MSCI. Ini masih rumor sih ya teman-teman ya, karena keputusannya sendiri mungkin nanti ya kita menunggu ya dari MSCI-nya rilis informasinya, dan belum ada setahu saya. Tapi ya yang udah jelas yang saya paham bahwa kemarin ini AK-nya belum net buyer di saham BRMS, tapi hari ini dia buy gede banget. Ini foreign. Kemarin dia malah net sell di tanggal 1. Di tanggal 4 dia balik arah jadi buy kenceng. Jadi kalau seandainya di Stockbit, nah ini ya hijau. Ya, apakah BRMS akan masuk ke salah satu indeks besar MSCI gitu, indeks asing besar? Nggak tahu ya.
Saya juga nggak tahu, ya mungkin saya juga bisa salah. Kalau teman-teman yang mungkin punya pandangan, punya view, atau mungkin koreksi, boleh ya sharing di kolom komentar. Jadi kalau seandainya masuk gimana? Kalau seandainya dia masuk ya akan panjang mainnya nih, gitu. Ya mungkin, ya bukan nggak mungkin dia sampai ke 400, bisa aja ya, tapi saya juga bisa salah loh ya. Saya juga bisa salah. Ya intinya marketnya menurut saya masih kurang begitu enak. Ya paling kalau mau trading ya siap-siap dengan resikonya aja, karena bisa cepat balik arah marketnya. Ya intinya games JHID ini dua untuk scalping aja, cari-cari cuan di saham volatil tinggi gitu ya. Yang ketiga nih yang untuk 2 harian, 2-3 harian kita buat pantau lah, seminggu lah mungkin ya, THPG dan juga BRMS. Semoga bermanfaat ya. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton. Salam cuan, thank you.